Memang betul selama 4 bulan yang terakhir kita mengalami penurunan pemasukan, ekonomi neracanya juga menurun. Tapi bukanlah sebelum 4 bulan yang terakhir kita juga mendapatkan banyak sekali rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadikan kita bukan hanya bersyukur ketika sebelum pandemi, tapi hendaknya kita itu bersyukur ketika kita mendapatkan ujian. Karena hakikatnya orang yang beriman, mereka itu adalah orang yang tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mampu bersyukur apapun kondisinya dan apapun keadaannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi contoh paling sempurna bahwasanya apapun episode yang beliau hadapi dan beliau lewati, beliau tidak pernah kehabisan materi untuk bersyukur kepada Allah. Makanya kita mampu mendengar bahwasanya Rasulullah ketika mendapati keadaan yang menyenangkan, beliau bersyukur, mengucapkan tahmidnya, Alhamdulillah binikmatihi tatimus sholihah. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya sempurna amal solih. Itulah zikirnya Nabi ketika dalam kondisi lapang dan bahagia. Tapi ketika Nabi melewati episode yang tidak menyenangkan, Nabi pun juga mengucapkan syukur dengan mengucapkan tahmid walaupun sedikit berubah. Alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah dalam setiap kondisi. Berarti itu menerangkan kepada kita Nabi Muhammad adalah seorang Nabi, seorang Rasul yang tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah. Semoga kita mampu meniti jejak yang disampaikan oleh beliau. Bukan hanya bersyukur ketika lapang, tetapi bersyukur ketika ujian itu pun menjadi satu perkara yang penting. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah, pasti kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh saudara-saudaraku yang ada pada majelis Taman Surga kesempatan hari ini, yang tidak mampu saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa takzim dan rasa hormat serta sayang saya semata-mata karena iman dan Allah. Kita pada kesempatan halal bihalal ini akan mencoba untuk menyampaikan dan menjelaskan satu materi yang kiranya bisa bermanfaat bagi saya khususnya sebagai penyampai materi dan semoga bermanfaat bagi semuanya. Kita akan menyampaikan sesungguhnya bahagia itu dalam kehidupan orang yang beriman itu, bahagia itu sederhana. Bahagia orang yang beriman itu tidak ditandai dengan fasilitas dan bukan ditandai dengan segala material. Bahagia bagi orang yang beriman itu sederhana, yaitu adalah ketika seseorang itu dilapangkan hatinya oleh Allah. Maka ini adalah orang yang paling bahagia. Karena sesungguhnya kunci kebahagiaannya makhluk itu sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Insyirah ayat yang pertama. Alam nashrah laka sadrak. Sesungguhnya bukankah kami yang melapangkan hatimu? Bukankah kami yang melapangkan jiwamu? Berarti orang yang telah dilapangkan hatinya oleh Allah dan orang yang telah dilapangkan jiwanya oleh Allah, maka pada dasarnya itu adalah orang yang bahagia. Karena kebahagiaan itu ditandai dengan kelapangan hati. Berapa banyak orang yang mendapatkan materi dan finansial yang banyak tetapi hatinya sempit, berakhir dengan tali digantungan ketika mati bunuh diri. Berapa banyak orang yang mereka terkenal tetapi jiwanya juga sempit, suram, sampai akhirnya dia mengakhiri hidupnya dengan cara yang tragis. Karena sesungguhnya bukan merek mobil, bukan merek tas, bukan merek handphone yang menjadikan kita tersenyum bahagia pada hati kita, tetapi sesungguhnya kebahagiaan itu adalah ketika ada manusia yang Allah pilih, ada seorang hamba yang Allah pilih dengan kebahagiaan, dan kebahagiaan itu adalah dengan kelapangan hatinya dan kelapangan jiwanya. Bisa jadi dia orang kaya, bisa jadi dia orang biasa. Tapi yang jelas bahagia tidak tampak pada materi dan finansialnya, tetapi kebahagiaan itu nampak pada kelapangan hatinya ketika dia dilapangkan jiwanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sudah memahami bahagia itu sederhana, yaitu adalah ketika hati kita dilapangkan oleh Allah, bahagia itu identik ketika hati kita sehat. Allah tidak mungkin menjadikan hati seseorang itu dalam kondisi bahagia kecuali hatinya itu sehat. Karena orang yang hatinya sehat itu menjadi sebab primer bagaimana hatinya itu dilapangkan oleh Allah. Bagaimana hati akan dilapangkan kalau hati itu tidak sehat? Makanya kalau kita bertanya, sebab Allah melapangkan hati manusia itu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Yaitu adalah memastikan hati kita itu sehat. Kalau hati kita tidak sehat, maka tidak ada sebab yang menjadikan Allah melapangkan hati kita. Kalau hati kita itu adalah hati yang sakit.
Makanya ketika hatinya itu sehat, maka hati yang sehat itu merupakan sebab Allah menurunkan sebuah perkara ketika melapangkan hati manusia. Hati manusia itu lapang ketika hati itu adalah sehat. Makanya sampai-sampai para ulama lalu kemudian mengibaratkan hati yang sehat itu selayak jasad dan fisik yang sehat. Makanya kalau kita mendapati sesungguhnya hati itu diserupakan dengan fisik, berarti fisik itu kalau sehat, maka kenikmatan-kenikmatan makanan dan minuman akan mudah dicicipi dan dirasakan. Coba kita perhatikan kalau ada orang ketika fisiknya itu sehat, jasadnya itu sehat, maka yang terasa pada kenikmatan ketika fisiknya dan jasadnya itu sehat itu apa? Dia mampu mencicipi ketoprak, dia mampu mencicipi gado-gado, dia mampu mencicipi bubur ayam dengan kondisi yang lezat. Karena fisiknya itu adalah sehat. Karena fisik yang sehat itu, tanda bahagianya fisik yang sehat itu mampu mencicipi makanan dan minuman dengan lezat. Ternyata sama, para ulama kemudian mengatakan sesungguhnya hati yang sehat itu sama dengan fisik yang sehat. Kalau fisik yang sehat itu mampu merasakan kenikmatan pada makanan dan minuman, para ulama lalu menyebutkan hati yang sehat pun sebenarnya menjadi sebab kita mampu merasakan kenikmatan-kenikmatan dalam ibadah, kenikmatan dalam hidup, kenikmatan ketika kita menghambakan diri kepada Allah, itu disebabkan ketika kita memiliki hati yang sehat. Karena hati yang sehat itu persis sebagaimana fisik yang sehat. Sholat akan terasa nikmat, tapi tidak semua orang, khusus bagi mereka yang hatinya sehat. Puasa akan terasa nikmat, tapi tidak setiap orang, bagi mereka yang hatinya sehat. Tahajud akan terasa nikmat, tapi tidak setiap orang, tapi khusus bagi mereka yang hatinya sehat. Sama dengan fisik yang sehat. Ketoprak itu akan lezat bagi mereka yang fisiknya sehat. Bakso itu akan terasa nikmat ketika fisik kita sehat. Mie ayam itu akan terasa nikmat bagi fisik kita yang sehat. Karena sesungguhnya ketika fisik kita itu sehat, semua kenikmatan makanan dan minuman kita rasakan persis sebagaimana itu pula yang kita rasakan ketika hati kita sehat. Hati yang sehat itu menjadi hati yang mereka itu mampu merasakan dan mencicipi semua kenikmatan dalam hidup. Ketika dia tawadhu, dia merasa nikmat. Ketika dia menahan diri untuk tidak menghujat orang, dia merasakan nikmat. Semua perkara-perkara dalam hidup yang dia jalani akan terasa nikmat karena dia mendapati hati yang sehat persis sebagaimana fisik yang sehat. Makanya itulah yang menjadikan kita akhirnya berusaha betul bagaimana setiap orang itu menjaga supaya hatinya itu sehat. Karena hati yang sehat itulah sumber kebahagiaan kita. Kita pernah jumpain ada orang buntung tangannya, buntung kedua kakinya, tapi dia masih bisa tersenyum dan bahagia karena hatinya sehat, walaupun fisiknya dalam kondisi kekurangan. Saya pernah mengenal satu keluarga 4 anaknya dalam kondisi autis. Sampai-sampai keluarganya di dalam rumah itu tidak ada perabotan yang ditaruh di tengah ruangan, karena perabotan disimpan di lemari-lemari yang dikunci dengan gembok. Kenapa? Karena 4 anaknya dalam kondisi hiperaktif ketika dalam kondisi tantrum. Tapi ibunya dalam kondisi tetap bahagia walaupun mendapati 4 anaknya dilahirkan dan ditakdirkan dalam kondisi autis. Kenapa? Banyak orang yang ujiannya berat tapi terasa mereka itu tetap bahagia. Senyuman masih tersimpul di wajah mereka dan mereka ringan menjalani kehidupan ini karena hati mereka yang sehat. Hati yang sehat itulah hati yang mampu merasakan dan mencicipi semua kenikmatan dalam hidup persis sebagaimana fisik dan jasad yang sehat itu yang mudah merasakan mencicipi semua kenikmatan makanan dan minuman. Makanya yang kita khawatirkan bukan hanya zina, yang kita khawatirkan bukan hanya khamr, yang kita khawatirkan bukan hanya judi, tapi yang kita khawatirkan itu kalau kita mendapatkan musibah yang tidak terasa. Musibah yang terasa banyak, musibah yang terasa meletusnya gunung, musibah yang terasa banjir bandang, musibah yang terasa yaitu tanah longsor. Tapi yang kita khawatirkan itu adalah musibah yang tidak terasa. Apa musibah yang tidak terasa? Musibah yang tidak terasa itu tidak sebagaimana letusan gunung, tidak sebagaimana luapan air banjir bandang. Tapi termasuk salah satu musibah yang tidak terasa, orang itu memiliki hati yang sakit, dan dia tidak merasa ketika hatinya itu sakit, dia tidak akan pernah merasakan kenikmatan pada hidupnya. Akhirnya, orang kalau sudah tidak merasakan kenikmatan pada hidupnya, apa yang terjadi? Sholatnya tidak terasa, kemudian tahajudnya tidak terasa, penghambaannya pun tidak terasa. Karena apa?
Hati yang sehat itu menjadikan hambar semua kehidupan ini. Walaupun dia memiliki barang-barang branded, walaupun dia memiliki barang yang mahal, maka itu hanyalah tampilan di luar. Tetapi tampilan pada hatinya, dia akan merasa kesedihan di balik semua tampilan glamor yang dia miliki. Karena apa? Karena musibah itu cukuplah ketika seseorang itu diberikan di dalam hatinya itu hati yang sakit. Nah, inilah yang kita khawatirkan. Kadang-kadang kita mencela orang yang berzina, kadang-kadang kita mencela orang yang membuka aurat, kadang-kadang kita mencela orang yang minum khamar, tapi tanpa kita sadari ketika kita mencela itu, kita pun mendapatkan musibah. Hati kita yang sakit, hati yang sakit itu menjadikan kebahagiaan itu jauh. Persis sebagaimana fisik yang sakit. Kalau fisik sudah sakit, mobil semahal apapun tidak terasa nikmat. Kalau fisik sudah sakit, rumah semewah apapun terasa tidak ada harganya. Kenapa? Karena sesungguhnya fisik yang sehat itu menghambarkan semua fasilitas yang kita miliki sama. Hati yang sakit itu menghambarkan semua perkara dalam kehidupan kita menjadi manusia. Akhirnya kita tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika hati kita dalam kondisi hati yang sakit. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Musibah yang tidak terasa itu bukan letupan gunung, bukan pula banjir bandang, bukan pula tanah longsor. Tapi musibah yang besar itu adalah ketika hati kita diberikan hati yang sakit, sampai akhirnya tidak terasa kenikmatan dalam hidup. Maka setelah kita mengetahui ternyata hati yang sakit itu parah, dan ini termasuk salah satu musibah yang tidak terasa yang harus kita hindari dalam kehidupan kita, supaya betul-betul hati ini mampu kita nafikan, mampu kita kondisikan kembali supaya hati kita itu sehat kembali. Sebagaimana fisik ketika sakit kita berupaya bagaimana menjadikan fisik kita itu sehat kembali, maka tahukah kita tanpa kita sadari menyembuhkan hati yang sakit itu persis sebagaimana menyembuhkan fisik yang sakit. Itu kata Imam Ibnu Qayyim. Jadi kata Imam Ibnu Qayyim, hati dan fisik itu memiliki keserupaan. Keserupaannya apa? Keserupaannya adalah ketika hati manusia itu dalam kondisi dia sakit, hati manusia ketika sakit, cara mengobati hati yang sakit itu ternyata sama dengan mengobati fisik yang sakit. Cuma beberapa hal yang harus dilakukan itu berbeda. Tapi secara global, mengobati hati yang sakit itu sama dengan mengobati fisik yang sakit. Nah, sekarang kita ngobrol dulu sebentar. Kalau fisik kita sakit, apa yang biasanya akan dilakukan seseorang ketika dia datang ke dokter? Orang misalkan ketika dia terdiagnosa kena tipes. Datanglah dia ke dokter ketika badannya panas, perutnya mual, tidak bisa makan, semua terasa pahit. Walaupun itu manis sekalipun, es teh yang manis 3 sendok gula pun di dalam 1 gelas pun akan terasa pahit bagi orang yang sedang sakit tipes. Ketika dia datang ke dokter, minimal dokter itu akan memberikan 3 langkah kepada orang ketika dalam kondisi dia itu sakit. Apa yang dilakukan dokter ketika orang terdiagnosa dengan sakit tipes? Pertama, sang dokter akan memberikan wejangan. Pertama kali adalah bagaimana dia harus beristirahat. Kan? Beristirahat. Bapak harus istirahat minimal 7 hari, minimal 10 hari. Karena ini tipes, ini sudah 3 kali kambuh. Bapak harus 3 hari ketika beristirahat. Setelah kemudian memberikan wejangan untuk beristirahat, maka sang dokter kemudian yang kedua, Bapak harus meninggalkan pantangan. Karena Bapak penyakitnya tipes, maka Bapak tidak boleh makan pedas, tidak boleh makan masam. Ya, tolong jangan terlalu banyak pikiran. Pedas, masam, banyak pikiran dihilangkan dulu. Ini pantangannya, Pak. Kalau Bapak banyak istirahat tetapi Bapak masih makan pedas, maka kemungkinan besar tipesnya tidak akan sembuh dan bisa berakibat fatal. Baru setelah itu langkah yang ketiga yang dilakukan dokter apa? Yang dilakukan dokter setelah itu adalah ngebom penyakitnya dengan suntik. Ini suntik atau minum pil, minum obat. Itulah yang dilakukan dokter kalau mengobati fisik yang sakit. Ya, sakit tipes, sakit DB, dan lain sebagainya, maka pengobatannya dengan 3 perkara itu. Sekarang ternyata Imam Ibnu Qayyim itu menyampaikan kepada kita pengobatan hati yang sakit itu ternyata mirip dengan pengobatan fisik yang sakit. Makanya kemudian akhirnya kita mendapati menyembuhkan hati itu selayak menyembuhkan fisik yang sakit. Itulah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim.
Sekarang setelah kita mengetahui apa yang kemudian dilakukan oleh dokter ketika menyembuhkan fisik yang sakit, maka sesungguhnya pun sama. Kalau seseorang itu dalam kondisi dia itu hatinya sakit, dan hati yang sakit ini indikatornya apa, Ustadz? Hati yang sakit itu indikatornya adalah ketika semua ibadah tidak terasa nikmat. Sholat berjamaah tidak terasa nikmat, sedekah terasa berat, tahajud susah bangun. Lalu mendatangi majelis ilmu terasa berat. Kalau kita sudah mendiagnosa pada diri kita, ada tanda-tanda hati kita sakit. Karena semua ibadah yang Allah syariatkan pada kehidupan kita tidak ada nikmatnya sama sekali. Maka kemudian sudah fix dan confirm berarti hati kita sakit. Nah, dan lebih baik kita mendiagnosa diri kita, tidak usah mendiagnosa orang. Jadi saya ulang lagi. Kapan orang itu mulai merasa kalau hatinya sakit? Yaitu adalah ketika sholat di masjid berat, ketika dzikir betul sulit, ketika malam tidak pernah bangun, ketika membaca Al-Quran begitu berat dan begitu sukar. Ketika semua ketaatan itu terasa membuat sulit kehidupan, berarti hati kita sakit. Kalau kita sudah merasa hati kita sakit, berarti kita harus mengobatinya. Dan orang yang merasa hatinya sakit jauh lebih baik daripada orang yang merasa hatinya baik. Nah, itu tidak baik itu. Justru orang yang merasa hatinya itu baik itu justru hatinya mungkin sakit. Tapi orang kalau merasa hatinya sakit, nah itu justru tanda kebaikan, karena ketika dia merasa hatinya sakit, dia akan berupaya mengobati hatinya yang sakit. Lah, mengobati hati yang sakit itu apa yang harus kita lakukan? Ya sama dengan dokter ketika tadi memberikan memberikan proses mengobati orang yang sakit tipes. Maka sesungguhnya para ulama-ulama kemudian menyampaikan sesungguhnya yang harus dilakukan ketika seseorang itu sudah fix dan confirm, ketika dia mendiagnosa dirinya, lalu dia merasa bahwasanya dirinya itu ada penyakitnya, maka yang harus dilakukan adalah 3 tahapan. 3 tahapan ini harus dilakukan. Umarmid dilakukan ustadz, bukan ustadz, guru, bukan guru. Maka sesungguhnya dia harus melakukan 3 perkara supaya hatinya kembali sehat. Sebagaimana fisik yang sehat akan menikmati makanan, hati yang sehat akan menikmati kenikmatan ibadah menuju kepada kematian sebelum dikumpulkan kepada mahsyar. Apa yang pertama yang harus dilakukan? Yang pertama adalah mengistirahatkan hati. Tentunya mengistirahatkan hati tidak sama dengan mengistirahatkan fisik. Dokter itu kalau mendapati orang tipes, selalu dokter itu mengatakan istirahat. Kalau pasiennya bangkang, bantah, saya nggak mau istirahat dokter. Nah, dokter akan berkata gampang, ya sudah, mau mati atau mau sehat? Kalau mau sehat, istirahat dulu. Mengistirahatkan fisik itu di mana? Kalau mengistirahatkan fisik itu di tempat tidur, pergi ke tempat rekreasi, tidak usah mikir beban pekerjaan, tidak usah banyak terlibat interaksi. Nah, itu yang biasanya dilakukan kalau mengistirahatkan fisik. Kalau kita kena tipes, dokter kalau ditanya, dok, saya harus istirahat, istirahatnya di mana? Udah banyak tidur yang cukup, minum yang cukup. Kalau bisa mungkin tidak usah pergi kemana-mana. Biasanya dokter akan menyampaikan begitu. Karena fisik istirahatnya di tempat tidur. Fisik istirahatnya tidak membawa beban pekerjaan. Fisik tempat istirahatnya ketika dia berada di tempat-tempat rekreasi dan tempat-tempat liburan. Tujuan-tujuan liburan. Beda kalau itu fisik. Kalau hati harus diistirahatkan. Cuma mengistirahatkan hati tidak sama dengan mengistirahatkan fisik. Kalau mengistirahatkan fisik itu di atas tempat tidur, bertemankan dengan bantal dan guling, tidur harus cukup, itu fisik. Sekarang ketika kita mengistirahatkan hati itu setidaknya ada 4 tempat yang disampaikan oleh para ulama ketika mereka memberikan penjelasan untuk kita semuanya. Kalau kamu pingin untuk mengistirahatkan hati, istirahatnya hati itu dalam 4 tempat. Siapa yang hatinya sering mengunjungi 4 tempat ini berarti hatinya cukup istirahat. Fisik kalau kelelahan itu mudah sakit, Pak. Hati itu kalau kelelahan juga mudah sakit. Dan maaf ya, organ tubuh yang paling cepat, organ tubuh yang paling capek itu organ hati. Kenapa? Karena dia paling banyak merespon apa yang dia pandang dan apa yang dia pikirkan sebelum yang lain merespon. Itu hati. Jangan kita kira yang paling capek itu tangan. Jangan kita kira yang paling capek itu kaki. Betul, kaki dan tangan pegel. Tapi yang paling capek itu sebenarnya hati. Kenapa? Kalau kita ngelihat sesuatu, sebelum tangan kita berbuat dan kaki kita berbuat, yang sudah memproses apa yang kita lihat itu hati. Suka, tidak suka, benci, tidak benci, itu hati dulu.
mendengar sesuatu, yang merespon pertama kali itu hati. Makanya organ tubuh yang paling cepat capek, organ tubuh yang paling cepat letih itu hati kita. Ketika kita memahami bahwasanya yang paling capek, paling letih dalam kondisi hati kita itu adalah hati kita, maka kita butuh tempat istirahat. Tempat istirahatnya hati bukan di atas bantal, bukan di atas kasur. Tempat istirahatnya hati bukan di tempat-tempat hiburan. Istirahatnya hati bukan di tempat-tempat wisata, tapi istirahatnya hati pada 4. Siapapun yang sering mengunjungi 4 tempat ini berarti hatinya paling banyak istirahat. Nah sekarang, di mana tempat istirahatnya hati ketika kita sudah mulai hati kita dalam kondisi kelelahan, keletihan? Yang pertama, majelis ilmu. Mendatangi majelis ilmu itu, Pak, itu merupakan salah satu perkara untuk mengistirahatkan hati kita. Coba kita bayangkan dan kita asumsikan diri kita kalau duduk di majelis ilmu. Kalau kita duduk di majelis ilmu, kita tidak terpikir macam-macam. Mungkin merek mobil yang akan kita beli, mungkin merek handphone yang akan kita beli. Biasanya kalau kita sudah duduk di majelis ilmu, maka semua bayangan-bayangan itu akan pergi sebentar. Karena pikiran kita akan tertuju kepada nasihat yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Dan ketika kita duduk semacam ini, yang kita pikirkan itu adalah kondisi hati kita. Makanya berapa banyak orang yang di majelis ilmu yang asalnya tidak mampu meneteskan air mata, dia meneteskan air mata. Berapa banyak orang yang duduk di majelis ilmu akhirnya menyadari kesalahannya sebagai istri, pulang dari majelis ilmu dia minta maaf kepada suaminya. Dan berapa banyak orang yang duduk di majelis ilmu ketika pulang dia minta maaf kepada istrinya. Dan berapa banyak orang yang duduk di majelis ilmu akhirnya dia itu minta maaf kepada ibu dan bapaknya. Kenapa? Karena sejatinya dan hakikatnya disitulah kita faham. Istirahatnya hati itu di majelis ilmu. Pernah nggak orang duduk di majelis ilmu mikir sesuatu yang seronok, mesum? Tidak ada. Tidak ada. Pernah ada orang yang duduk di majelis ilmu kemudian dia bayangin istana yang pengen dia bangun? Tidak ada. Dan berapa banyak orang yang duduk di majelis ilmu yang asalnya dia berada di dalam sebuah hal tamak kepada sesuatu, duduknya dia di majelis ilmu, ketamakan itu luruh bersama dengan kata-kata yang dia dengarkan nasihatnya Allah dan Rasulnya. Nah itulah yang menjadikan kita harus mengerti. Kebaikan hidup manusia itu tergantung erat dengan proses terikatnya dia kepada taman surga, yaitu adalah majelis ilmu. Makanya Bapak dan Ibu pasti bisa membedakan. Orang yang sering datang ke kajian dan orang yang tidak pernah datang ke kajian itu kualitasnya tidak pernah sama. Jadi ini kadang-kadang kenalan sama orang, nggak ngerti ya. Tapi beda aja kalau saya merasakan. Orang ini sering datang ke kajian, orang ini mungkin jarang ke kajian. Bukan bermaksud kita merendahkan, enggak. Tapi atmosfer yang kita temukan itu berbeda banget. Makanya sampai Allah berfirman, Kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Tidak pernah sama. Makanya sampai kemudian karena Allah tahu bahwasanya taman ilmu itu berisi dengan kebaikan, sampai Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk menamakan majelis ilmu taman surga. Kenapa kok disebut dengan Riyadul Jannah? Kenapa kok taman ilmu disebut dengan taman surga? Karena surga itu identik dengan ilmu sebagaimana ikan identik dengan airnya. Makanya Masya Allah ya, orang kalau tidak pernah datang ke kajian itu, Masya Allah, kalau memang tidak pernah datang ke kajian, hidupnya itu tidak ngerti kemana arah kompasnya harus diarahkan. Sehingga kalau orang tidak pernah datang ke kajian itu, mungkin kesalahan dalam hidupnya tidak akan pernah ada yang bisa mengkoreksi. Kenapa? Karena dia merasa bahwasanya hidupnya sudah baik-baik saja. Terlebih lagi ketika kita merasa bahwasanya Islam itu cuma sholat, puasa, zakat, ditutup haji dan umrah. Sampai akhirnya kita tidak butuh ilmu lagi untuk belajar. Salah. Kerja di Indosat, kerja jadi guru di SMA 70, jadi pemimpin atau menjadi kepala sekolah di SMA 70, sekolahnya aja minimal S1, S2, baru bisa menjadi guru atau kepala sekolah. Kalau hanya menjadi karyawan di Indosat, Telkomsel, sekolahnya harus S1, S2. Apakah kita bisa membayangkan bahwasanya surga kualitasnya lebih rendah daripada kantor Indosat dan Telkomsel? Sampai tidak butuh ilmu, padahal kerja di Telkomsel butuh perangkat ilmu. Minimal S1 baru bisa duduk
di belakang meja untuk mendapatkan gaji dari kantor besar yang bernama Telkomsel. Lalu apakah kita mengira surga itu tidak butuh ilmu sebagaimana di dunia aja butuh ilmu? Berarti kita kurang paham tentang agama ini. Makanya orang yang datang ke kajian itu pasti tampak berubah. Berapa banyak istri yang dia bersyukur ketika suaminya datang ke kajian? Berapa banyak seorang suami yang senang sujud syukur ketika mendapati istrinya datang ke kajian? Kenapa? Ada perubahan-perubahan yang nampak kepada mereka ketika datang ke kajian. Selama niatnya benar, selama prosesnya benar, orang yang datang ke kajian itu akan dilunakkan hatinya oleh Allah. Karena pada majelis ilmu itu merupakan taman surga. Itu tempat mengistirahatkan hati. Makanya kalau sudah duduk kajian tek gitu, dengerin gitu, hati kita itu istirahat sebenarnya. Yang asalnya merespon postingan fulan, asalnya merespon postingan fulan, asalnya merespon postingan iklan ini, merespon postingan iklan ini. Kalau sudah duduk di kajian, tek, pada saat itulah hatinya langsung istirahat. Makanya kualitas orang yang datang ke kajian, kalau niatnya benar. Saya tidak mengatakan semua yang datang ke kajian langsung baik, enggak. Saya pastikan bahwasanya orang yang datang ke kajian, kalau niatnya benar, prosesnya benar, tidak fanatik buta. Majelis ilmu merupakan tempat surganya hati untuk istirahat. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami di dalam agama majelis ilmu itu menjadi obat dari istirahatnya hati. Obat istirahatnya hati adalah di majelis ilmu. Ya. Makanya kepala sekolah yang sering datang ke kajian beda dengan kepala sekolah yang tidak pernah datang ke kajian. Ada sebuah kantor, Pak, Ibu, tidak mau saya sebutkan lah. Ketika dia berganti direksinya, dan akhirnya direksinya ini adalah orang yang sering ngaji, kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dipakai itu Masya Allah. Luar biasa dampaknya kepada para karyawan ketika dipimpin sama orang yang sering datang ke kajian. Akan mengingatkan anak buahnya untuk sholat, akan mengingatkan anak buahnya ketika gaji, maka direksinya itu akan mengirimkan peringatan untuk zakat. Dan ternyata beda. Nah, disinilah kita akhirnya mengerti tempat hotel bintang 5 bagi hati kita, hotel bintang 5 hati kita itu adalah majelis ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita harus kemudian lakukan itu adalah ketika kita bertemu dan berinteraksi dengan hamba yang solih. Ini termasuk tempat mengistirahatkan hati. Hotel bintang 5. Hotel bintang 5-nya hati kita. Yang kedua, berinteraksi dengan hamba yang solih. Makanya bertemu sama orang solih itu penting. Makanya ada perkataan yang sangat indah untuk kita renungkan. Nadrul mu'min ilal mu'min yajlul qalba. Orang mukmin kalau bertemu dengan orang mukmin itu akan membersihkan karat-karat pada hati kita kalau kita berjumpa dengan mereka. Kita kalau ketemu orang yang kita kagumi dalam ilmu, orang yang kita kagumi di dalam akhlak, melihat saja itu membersihkan hati kita. Makanya keluarga muslim itu harus selalu memiliki sebuah aktiviti, sebuah kegiatan. Bagaimana dia itu mendatangi orang-orang solih dari guru-guru mereka, orang-orang yang mereka kagumi, karena duduknya kita di kamar kamar tamu mereka, lalu berbicara dengan mereka, itu langsung bisa membersihkan karat-karat di dalam hati kita. Ketika kita membandingkan kehidupan mereka dengan kehidupan kita yang sejatinya jauh kualitasnya daripada mereka. Maaf ya Pak, setingkat ulama Imam Ibnu Qayyim saja, ketika Imam Ibnu Qayyim dalam kondisi tiba-tiba futur. Futur itu apa? Penyakit hati ketika mulai melemah semangatnya. Itu penyakit yang akan menghinggapi kepada setiap orang. Seorang Imam Ibnu Qayyim kalau dia sedang futur, maka dia pergi ke gurunya. Dia melihat apa yang dilakukan gurunya, apa yang disampaikan gurunya, bisa menguatkan hatinya. Makanya saya teringat sama bapak saya. Bapak saya dulu kalau liburan tidak pernah beliau itu hanya membawa saya ke tempat-tempat liburan atau tempat-tempat wisata. Tapi justru yang paling sering dilakukan oleh ayah saya dan bapak saya dulu ketika saya masih SD, beranjak ke SMP. Kalau saya liburan itu selalu membawa saya plesir ke pondok-pondok.
Dilihatin pondok ini, dilihatin pondok ini, dilihatin pondok ini. Makanya sampai akhirnya ketika saya SD, sampai akhirnya beranjak ke SMP, referensi saya itu tempat yang paling kelihatan nyaman itu ya pondok pesantren. Kelihatannya jadi santri itu enak, mandiri, bisa ngurus sendiri tanpa merepotkan orang tua dan bla bla bla. Karena apa? Istirahatnya hati, hotel bintang 5, hati kita. Yang kedua itu adalah berkunjung, bertamu sama orang solih yang kita kagumi secara akhlak, yang kita kagumi secara iman, dan kita kagumi secara amal solihnya. Nah, sekarang kita tadaburi, kita bandingkan dengan kita. Kita ini suka sungkan, malu sama ustadz. Sungkan itu yang sebenarnya juga tidak pada tempatnya. Kita tidak pernah mendekat kepada ustadz. Kita tidak pernah mendekat sama orang solih. Anak kita tidak pernah kenal dengan anaknya orang yang solih. Akhirnya apa? Akhirnya kita tidak pernah membandingkan hidup kita kecuali dengan orang yang kualitasnya jauh di bawah kita. Seakan-akan dengan itu kita merasa pasti sudah lebih baik. Padahal kalau kita mau sedikit effort dan sedikit usaha mendatangi orang solih, disitulah kita akan ngerti betapa kecilnya kita dibandingkan kualitas hidup orang solih, di mana mereka mendapatkan tumpukan-tumpukan ujian tetapi mereka mampu melewati ujian itu. Karena apa? Hotel bintang 5-nya hati itu bukan hanya majelis ilmu. Hotel bintang 5 bagi hati kita adalah banyak bertemu sama orang solih. Makanya perhatikan kisah tentang 100 pembunuh 100 nyawa. Ketika disuruh tobat, suruh ninggalkan kampung Durjana menuju ke kampung orang yang solih. Kenapa disuruh kumpul sama orang yang solih? Karena orang yang solih itu adalah teman yang terbaik ketika hidup dan teman terbaik pula ketika mati. Makanya para ulama terdahulu, salah satunya Imam Qurtubi itu sampai mengatakan, sampai ketika engkau hidup, dekatlah bertetangga dengan orang yang solih. Sampai engkau ketika meninggal dunia, pilihlah kuburan di mana banyak orang solih yang dikuburkan di tempat itu. Nah, itu menunjukkan kepada kita bahwasanya Masya Allah, istirahatnya hati kita yang kedua itu adalah bertemunya kita dengan orang solih. Kita ini kan banyak orang solih itu bertebaran di mana-mana. Rumah kita kadang-kadang jauh dari orang solih yang kita bisa ambil bagaimana sikap hidupnya sehari-hari. Maka beruntung kalau di antara kita ada yang dekat dengan orang solih, di mana sikap hidupnya mampu dia lihat langsung dari orang yang solih itu untuk membersihkan hatinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, tempat istirahatnya hati, hotel bintang 5 hati yang ketiga itu adalah mengingat kematian. Karena mengingat kematian, melihat orang yang sakaratul maut itu pasti lahir kebaikan dan atmosfer hati kita langsung istirahat dari penatnya dunia. Orang yang baru memandikan mayit, kalau hatinya masih bersih, semua keinginan dunianya itu tiba-tiba langsung redup dan sementara waktu bisa hilang. Makanya saya pernah membaca ada salah satu orang yang hijrah ditanya, kenapa alasan kamu hijrah? Karena saya pernah memandikan mayit langsung teringat diri saya nanti kalau dimandikan. Masya Allah. Hasan Al-Basri, salah satu ulama yang sangat masyhur, itu beliau itu berkata dan dinukil oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya. Hasan Al-Basri itu kalau beliau sedang merasakan hatinya mulai mengeras, dia pergi ke tempat orang yang sakaratul maut, dia lihat proses ketika orang sakaratul maut sampai dicabutnya nyawa orang ketika sakaratul maut. Pada saat itulah pulang Hasan Al-Basri menggigil dan bertambah ketakutan dia kepada Allah. Nah, kita ini, Masya Allah ya, kita hidup pada zaman ketika semua hiburan itu dibangun hanya untuk menjadikan kita itu ingat pada kehidupan dan lupa pada kematian. Semua wahana hiburan, semua mall, semua tempat rekreasi, sampai inovasi tempat hiburan itu bermacam-macam mainan yang tidak pernah kita tahu dulu, tiba-tiba sekarang dibuat inovasinya bermacam-macam. Sebenarnya satu. Semua tempat hiburan itu inovasinya tidak pernah berhenti dengan satu hiburan itu saja, tapi terus berkembang. Sampai semua permainan ada di sekitar kita. Dalam bentuk yang detail, dalam bentuk yang betul-betul ngasih kita entertain luar biasa. Intinya cuma satu. Supaya kita ingat kehidupan dan lupa kematian. Akhirnya apa? Orang kalau ingat kehidupan, hati kita ini disetting sama Allah supaya kembali ke akhirat, bukan ingat kehidupan. Lah kalau hati kita sudah kita rusak,
settingan Allah supaya kembali ke akhirat, kemudian kita rusak settingan itu menuju kepada dunia, hati kita tidak mampu memikul dunia. Berat. Dan akhirnya apa? Masalah-masalah sedikit akhirnya membuat kita frustasi. Karena sebenarnya hati kita harusnya dibawa kepada akhirat. Makanya sekali-kali orang itu ingat kalau ada orang sakaratul maut, coba datangin, lihat. Terutama kalau ngelihat orang tua kita meninggal dunia di atas tangan kita, di pelukan kita gitu. Pada saat itulah hati kita itu semua obsesinya tentang urusan dunia dalam hitungan hari atau hitungan jam hilang. Karena mengingat kematian itu hotel bintang 5 bagi hati kita untuk istirahat. Dan kemudian yang keempat, tempat mengistirahatkan hati itu kata para ulama bersama dengan Al-Quran. Makanya bersama dengan Al-Quran ini merupakan salah satu tempat mengistirahatkan hati. Makanya sampai Utsman bin Affan menantu Rasulullah SAW berkata, "Lamma tahurat qulubukum lamma syabi'at min kalami rabbikum." Orang itu kalau hatinya bersih, hati yang bersih itu hati yang tidak pernah kenyang untuk membaca Al-Quran. Jadi kalau ibu, bapak, guru, dan para siswa dan para siswi, kalau kemudian kita pengen tahu hati saya ini kok hitam atau putih Ustaz, tidak bisa di USG, tidak bisa di MRI. Tapi kalau kita pengen mengetahui hati kita ini bersih atau kotor, simple. Dekatkan mushaf kepadanya dan lihat bagaimana interaksi dia kepada mushaf itu. Kalau membaca Al-Quran baru 2-3 ayat kemudian terasa berat, itu lampu merah sebagai tanda waspada hidup. Berarti hati kita kotor. Karena hati kotor itu tidak akan pernah kenyang. Karena hati yang kotor itu tidak akan pernah mampu bersama Al-Quran lama. Tapi kalau seseorang, sampai kita ngeliat ada satu siswa, istirahatnya pun megang mushaf, berarti perhatikan, orang itu hatinya bersih. Sampai dia mampu melama-lamakan duduknya, bertemankan dengan Al-Quran. Makanya Masya Allah, orang yang bersama Al-Quran itu pasti mulia. Karena malaikat yang membawa Al-Quran menjadi malaikat yang paling mulia, malaikat Jibril. Laki-laki yang diturunkan kepadanya Al-Quran menjadi laki-laki yang paling mulia, Rasulullah Muhammad. Malam diturunkan Al-Quran menjadi malam yang paling mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Bulan diturunkan Al-Quran itu menjadi bulan yang paling mulia, yaitu adalah bulan Ramadan. Karena sejatinya mengistirahatkan hati itu adalah membaca Al-Quran. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami, berarti ketika seseorang manusia mengistirahatkan hatinya, sama bagaimana mengistirahatkan fisik, ketika fisik itu sakit demam, sakit tipes, maka mengistirahatkan hati itu hotel bintang 5-nya ada 4, kata para ulama. Dan ini tamparan untuk saya, untuk kita semuanya. Wahai Umar Mita, wahai Abu Basam Umar Mita, wahai siapapun yang hari ini mendengar, maka para ulama itu menyampaikan, hotel bintang 5 hatimu ada 4. Majelis ilmu, berinteraksi dengan orang solih, memandikan orang mati atau melihat sakratul mautnya, dan kemudian yang keempat, berinteraksi engkau dengan Al-Quran. Disitulah tempat istirahatnya hati kita. Itulah bintang 5-nya hati kita. Nah sekarang pertanyaannya, sudah sering check-in ke hati bintang 5 ini berapa kali dalam hidup kita? Jangan-jangan hati kita lelah, tapi kita tidak pernah check-in ke hati hotel bintang 5 untuk hati kita. Siapapun yang mereka dalam hidupnya tidak pernah check-in pada hotel bintang 5 untuk mengistirahatkan hatinya dalam 4 perkara itu, disitulah semua ibadah kita akan terasa hambar ketika kita tidak pandai mengistirahatkan hati kita. Sama dengan fisik yang sakit, kelelahan, nikmatnya mie ayam terasa hambar, nikmatnya nasi goreng terasa hambar, nikmatnya soto akan terasa hambar. Bukan karena sotonya, ayamnya, nasi gorengnya tidak enak, tapi karena lidahnya yang pahit ketika hatinya, ketika fisiknya itu sakit. Dan itulah yang kita khawatirkan. Kita terkadang peduli dengan fisik yang sakit, tapi tak peduli dengan hati yang sakit. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dilakukan dokter setelah memberikan perintah kepada kita supaya kita mengistirahatkan hati kita, fisik kita, sebagaimana kita harus mengistirahatkan hati kita. Yang dilakukan dokter kalau kita mendapati penyakit itu apa?
dokter menyuruh kita meninggalkan pantangan. Yang kedua itu meninggalkan pantangan. Dokter akan berkata, sakit apa Pak? Leher saya kenceng dok. Ya sudah, ini mungkin kolesterolnya naik. Jangan makan yang bersantan ya Pak. Kurangin makanan-makanan daging yang sifatnya diawetkan. Tinggalkan jeroan. Dan lain-lain sebagainya. Kalau kemudian ada pasien ketika dia itu menolak yang disampaikan dokter, saya tidak mau dok, saya suka sekali dengan santan, saya suka sekali dengan jeroan. Maka sang dokter berkata, Pak, kamu itu nggak akan sembuh Pak. Kalau kamu banyak istirahat tapi kamu tidak meninggalkan pantangan. Istirahat itu disambung yang kedua, tinggalin pantangannya Pak. Sudah tahu kolesterolnya naik ya jangan makan santan. Sudah tahu kolesterolnya naik itu jangan makan jeroan. Sama. Yang kedua ini kalau kita tarik pada pengobatan hati pun sama. Kalau yang pertama mengistirahatkan hati pada hotel bintang 5 pada 4 tempat yang tadi kita sebutkan, sekarang yang kedua mengistirahatkan hati cukup? Tidak cukup. Dilanjutkan dengan yang kedua. Yang kedua itu apa? Ninggalkan pantangan, ninggalin dosa. Karena sesungguhnya dosa itu berpotensi untuk menjadikan hati kita sakit. Sebagaimana tubuh kita, kalau terus-terusan mendapatkan makanan yang tidak sehat untuk dirinya, lama-lama tubuh kita akan capek untuk meresponnya, capek untuk mengolah makanan tersebut. Akhirnya apa? Penumpukan penyakit terjadi ketika kita sudah dalam kondisi salah ketika memilih menu. Makanya harus ditinggalkan pantangan itu. Maka sama, sesungguhnya ketika kita ingin meninggalkan, kalau kita ingin hati kita itu sehat, tinggalkan pantangannya. Lah pantangan hati itu apa? Dosa-dosa yang Allah benci dan Allah murkai dalam kehidupan kita itu adalah pantangan hati. Orang kalau ingin merasakan nikmat yang bersuami istri, ya jangan zina. Karena zina itu akan menghilangkan kenikmatan ketika kamu berinteraksi dan berhubungan dengan istrimu atau suamimu. Ini ada kisah nyata ya. Ini orangnya sih insya Allah sudah bertobat, tapi kita ambil ibrah saja. Ada seorang suami tidak bisa mencampuri istrinya. Singkat ceritanya ketika dibedah kasus, kenapa dia tidak bisa mencampuri istrinya padahal masih muda dan lain-lain sebagainya. Ternyata terungkap. Ternyata suaminya itu berzina. Kalau sama perempuan lain bisa, sama istrinya tidak bisa. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Ketika sang suami ini pengen sekali untuk sembuh, yang kita katakan kepadanya apa? Simple, tinggalkan dosa. Karena dosa itu berpotensi untuk menjadikan hati kita sakit. Pandangan kita kepada yang tidak halal untuk kita terus-terusan itu akan mengambil kenikmatan kita pada yang halal. Makanya sampai ada ulama ditanya, kenapa saya tidak bisa bangun ketika waktu malam? Para ulama itu menjawabnya singkat dan sederhana. Maksiat di waktu siang yang menyebabkan engkau sulit bangun di waktu malam. Karena ternyata dosa itu aksesnya itu bisa kemana-mana yang menjadikan hilangnya kualitas dalam kehidupan kita. Ini ada satu kisah nyata lagi. Ada seorang ibu-ibu, itu dia curhat kepada seorang guru besar, nama Syekh. Guru besar itu Syekh. Dia berkata kepada gurunya, Syekh, saya punya 2 anak. Anak pertama, bandelnya luar biasa. Anak yang kedua itu baik betul. Ini kenapa ya Syekh? Padahal dua-duanya ini dari keturunan saya. Kok sifatnya bisa sangat berbeda antara satu dengan yang lainnya? Perhatikan Syekh ini. Syekh ini lalu bertanya sama ibu tadi. Bu, saya boleh tanya tentang sesuatu? Silakan Syekh. Lalu Syekhnya itu berkata, gimana hubungan ibu dengan suaminya ibu ketika ibu memiliki anak yang pertama? Jujur ya, jangan ada yang ditutup-tutupin dan jangan ada kebohongan. Perempuan itu langsung berkata kepada Syekh, ya Allah Syekh, ketika saya baru menikah pertama kali, saya banyak sekali bantah kepada perintah suami. Saya banyak sekali bertengkar dengan suami saya karena kami baru menikah masa adaptasi dan banyak sekali pertengkaran. Bahkan beberapa kali sempat kami mau bercerai. Syekhnya berkata, cukup. Saya tanya lagi Syekhnya, gimana kedudukan ibu setelah memiliki anak yang kedua? Ya Allah Syekh, anak yang kedua ini kami dapatkan setelah 6 tahun atau 5 tahun perjalanan pernikahan kami. Kami sudah dalam kondisi baik. Anak sudah mulai ngaji. Saya sudah mulai taat kepada guru, taat kepada suami saya. Akhirnya saya hamil anak yang kedua. Lalu Syekhnya itu langsung berkata, ibu,
Dosanya ibu kepada suami berakibat kepada anak, ridhonya suami kepada ibu berakibat kepada anak. Masya Allah. Di situ akhirnya kita menjumpai berarti yang kedua, orang yang ingin untuk hatinya sembuh itu, mereka itu harus meninggalkan pantangan. Semua dosa itu pantangan. Kalau kita sholatnya tidak khusyuk, mungkin kita sering sekali melihat acara infotainment yang sifatnya itu hanya untuk menjatuhkan kehormatan orang. Ngakses Instagram, Facebook yang sifatnya itu ngibahin kehidupan dan kehormatannya orang. Akhirnya apa? Ketika Allahu Akbar itu tidak mampu kita rasakan pada hati kita dan jiwa kita. Kenapa? Karena terlalu banyak interaksi mata kita dan telinga kita pada sesuatu yang haram. Orang yang menikmati khamar tidak akan pernah menikmati minum madu. Orang yang menikmati chattingan dia dengan perempuan yang bukan mahramnya, yang tidak halal, dia tidak akan menikmati ngobrolnya dia dengan istrinya ataupun dengan anaknya. Kenapa? Bagi dia yang indah itu kalau ngobrol dengan sesuatu, dengan orang yang sebenarnya tidak halal untuknya. Semua dosa itu menghambarkan semua kenikmatan pada sesuatu yang halal. Makanya kalau semakin banyak kita ngerasain kok semakin nggak nikmat ya hidup saya. Padahal saya bisa membeli barang branded, saya bisa membeli barang bermerek, saya bisa membeli apapun yang saya mau. Tapi kenapa kok hati saya semakin sempit? Simpel dan sederhana. Kemaksiatan itu menggerus kenikmatan pada ketaatan dan ibadah kita. Jadi jangan tertipu dengan pandangan fisik yang kita lihat kepada seseorang ketika bermaksiat dia ketawa-ketawa. Sekarang orang depresi itu banyak yang ketawa. Kenapa? Depresi sekarang tidak punya pola wajah dan ekspresi mimik. Itu kata para psikolog. Bisa jadi orangnya ketawa, tapi yang jelas kita yakin kalau kita ketawa pada kemaksiatan ada harga yang harus dibayar. Kenikmatan yang halal akan menyingkir bersama dengan datangnya kenikmatan pada yang haram. Maaf ya, orang yang masih suka denger musik terus-terusan gitu, Quran susah dia nikmatin. Orang yang suka dengerin majelis ghibah nggak akan nikmati ya dia duduk di majelis ilmu. Dan itu yang kedua. Kemudian yang terakhir, dokter akan kemudian setelah dokter itu menyarankan kita untuk istirahat, menyarankan kita meninggalkan pantangan. Apa yang dilakukan dokter kalau mengobati fisik kita yang sakit? Dokter itu yang ketiga, ngebom penyakitnya. Ngebom itu ada dua, suntik atau dengan pil, obat. Sama, hati kita kalau sakit itu yang ketiga, yaitu adalah bagaimana kita menuntaskannya, yaitu dengan tobat. Tobat itu kayak suntikan. Tobat itu sebagaimana obat dengan kadar-kadar yang telah ditentukan untuk menyembuhkan. Makanya orang yang tobat itu kalau tobatnya membuka pintu langit, Allah hadirkan kenikmatan. Saya itu pernah kagum, Bapak dan Ibu, kepada orang yang pernah bertanya sama saya di majelis ilmu Lebak Bulus. Saya menyampaikan materi, pertanyaan dikumpulkan dalam bentuk kertas. Ada salah satu pertanyaan itu yang sampai ke meja saya ketika saya akan menjawab, membuat saya tertegun. Dan saya harus berhenti beberapa menit ketika meresapi kertas tersebut. Apa yang saya dapati dalam kertas tersebut itu? Yang saya dapati dalam kertas itu adalah ada seseorang yang bertanya, Ustadz, saya dulu pengedar narkoba, saya juga pernah membunuh, saya berzina sudah tidak terhitung, saya pernah menampar orang tua saya. Semua hukuman sudah saya jalani dan saya sekarang pengen kembali sama Allah. Yang sering terjadi ketika saya kembali sama Allah ini, Ustadz, saya kalau mendengarkan majelis ilmu baru sebentar menetes air mata saya. Saya baru sholat, baru 1 rakaat, 2 rakaat, saya nangis ketakutan ketika saya nanti diadab oleh Allah. Apakah tangisan saya ini wajar tidak, Ustaz? Masya Allah. Saya itu mendapati itu langsung tertegun saya. Kenapa saya tertegun? Tobat itu bisa membuat hati yang keras itu melembut dengan tetesan air mata. Saya itu malah iri sama beliau. Kenapa iri? Air mata yang jatuh karena takut kepada Allah termasuk air mata yang tidak akan mampu disentuh oleh api neraka. Berapa banyak orang yang tobat mudah menangis di waktu malam.
Berapa banyak orang yang taubat, sholatnya lebih lama daripada anak pesantren. Berapa banyak orang yang bertaubat, malah hati-hatinya lebih banyak daripada orang yang mungkin datang dari keluarga ustadz atau kiai. Karena terkadang taubat itu sifatnya luar biasa. Makanya kalau kita pengen taubat, ingat kepada dosa besar, ambil air wudhu. Sholat 2 rakaat, sholat taubat. Setelah itu susul dengan banyak bersedekah. Rata-rata para sahabat dulu kalau mereka itu taubat kepada Allah, mereka banyak bersedekah. Inna shodaqata tudfi'ul khotoya ya kama anal ma'a yudfi'ul naro. Sesungguhnya sedekah itu memadamkan api neraka sebagaimana air memadamkan api. Dan inilah yang kita harus lakukan. Ya, inilah yang menjadikan kita akhirnya mengerti. Semoga momentum silaturahmi atau silatul ukhuwah pada kesempatan hari ini adalah momentum kita untuk berevaluasi dan bermuhasabah. Karena bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah itu bulan yang paling tepat kita untuk mengevaluasi diri kita. Tidak perlu kita mengevaluasi orang lain, tapi mengevaluasi diri kita. Apakah saya ini hatinya sehat ataukah hatinya itu sakit? Mengakui hati yang sakit itu jauh lebih mulia daripada mengakui hati kita baik. Dan kalau kita mengakui bahwasanya hati kita sakit, mengobati hati yang sakit itu persis sebagaimana dokter ketika mengobati fisik yang sakit. Satu, istirahatkan hati kita. Hati kita harus check in kepada hotel berbintang 5 untuk hati kita. Apa itu hotel berbintang 5? Majelis ilmu, bertemu sama orang solih, memandikan mayit atau melihat orang sakaratul maut ketika ingat kematian. Dan yang keempat itu adalah bersama Al-Quran. Ini adalah hotel bintang 5, tempat mengistirahatkan hati kita. Yang kedua, tinggalkan pantangan. Dosa-dosa apa yang kita lakukan dan hanya kita yang tahu karena kita adalah orang yang selalu menyembunyikan dosa dan kemaksiatan kita. Pastikan kita tinggalkan dosa itu karena dosa itulah yang menghambarkan nikmat pada ibadah kita. Dan yang terakhir, pastikan kita menuntaskan seluruh penyakit kita dengan tobat, karena tobat itu selayak suntikan pada fisik yang sakit. Tobat itu selayak obat pil pada hati yang sakit. Dan disitulah kita akan mendapatkan keberkahan dalam setiap urusan kita. Semoga yang menyampaikan adalah orang yang paling mampu untuk menjaga hatinya dan menyembuhkan hatinya. Dan semoga Bapak dan Ibu guru dan semua alumni dan para siswa yang hadir pada kesempatan hari ini, jadilah guru dengan hati yang selalu terjaga dari penyakitnya. Jadilah murid yang selalu menjaga hatinya dari segala macam penyakitnya. Kalau gurunya sudah terjaga hatinya dari penyakit, maka kesolihan guru dan kesolihan seorang ibu guru itulah yang akan membentuk generasi yang tidak akan bisa dibentuk kecuali adalah orang solih yang membentuknya. Kalau seorang siswa hatinya sudah terjaga, setiap ilmu apapun yang akan dia pelajari itu berkah. Walaupun itu fisika, walaupun itu kimia, maka itu akan menjadi berkah karena dipelajari sama orang yang dekat dengan Allah. Semoga kita termasuk orang yang mampu menjaga investasi terbesar pada kehidupan kita. Investasi itu bukan mobil, investasi itu bukan merek handphone kita, tapi investasi terbaik pada kehidupan kita adalah hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan hari ini. Semoga Allah selalu menjaga hati kita. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta maulana anta maulaha wa anta khairu waliyuha wa maulaha. Wallahu a'lam bishawab. Saya serahkan kembali kepada Mas Fadil.